Ada beberapa tema yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua akhlak, yang ketiga hukum syariat, yang keempat akhirat dan hari kiamat, yang kelima sejarah nabi dan umat terdahulu, dan yang keenam ilmu pengetahuan dan kehidupan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa tema pokok Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah. Al-Quran menekankan keesaan Allah sebagai tema utama. Tauhid mengajarkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada ilahi lainnya, dan tidak ada sekutu baginya. Umat Islam meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemberi hidup, dan pengatur semesta. Ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah adalah pencipta ada dalam Quran Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 101, yang memiliki arti, Dia, Allah, pencipta langit dan bumi. Allah sebagai pemberi hidup. Dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 49 yang memiliki arti, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah adalah pengatur alam semesta. Ini juga ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang mempunyai arti, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas ar-Rasy, Dia menutup malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Tauhid terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam semesta. Contohnya, ketika seorang muslim mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, memberikan rezeki kepada makhluknya, dan mengatur seluruh alam semesta dengan kebijaksanaannya. Hal ini dibuktikan sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 86-87 yang memiliki arti, siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Quran Surat Al-Mu'minun. Yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah semata, termasuk sholat, puasa, dan doa. Contoh, ketika seseorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan berdoa hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan makhluk lain. Ada dalil yang terkait dengan Tauhid Uluhiyah, yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-25 yang memiliki arti, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, yaitu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya. Yang ketiga adalah Tauhid Asma wa Sifat, yaitu keyakinan bahwa sifat-sifat Allah tidak dapat disamakan dengan makhluknya, dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat ilahi. Contohnya, ketika seseorang muslim meyakini bahwa sifat-sifat Allah seperti Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Kuasa, tidak ada tandingannya di antara makhluknya. Dalil dari tauhid jenis ketiga ini dapat dijumpai dalam Quran Surat Asy-Syura ayat ke-11 yang memiliki arti, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Tema yang selanjutnya yaitu akhlak atau etika dan moral. Al-Quran memberikan pedoman etika dan moral yang tinggi bagi umat Islam. Etika dan moral yang diajarkan dalam Al-Quran mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, tolong-menolong, dan keadilan. Al-Quran mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan moralitas yang tinggi. Beberapa nilai etika dan moral yang ditekankan dalam Al-Quran, antara lain, yang pertama adalah kejujuran. Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Umat Islam diajarkan untuk selalu berbicara jujur, berperilaku jujur, dan menghargai kejujuran dalam interaksi dengan sesama. Dalil terkait kejujuran ada dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang memiliki arti,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Nilai yang kedua yaitu kesabaran. Kesabaran adalah nilai penting yang diajarkan dalam Al-Quran. Umat Islam diminta untuk bersabar dalam menghadapi cobaan, ujian, dan tantangan kehidupan. Kesabaran dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianugerahkan pahala oleh Allah. Contohnya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Nilai etika dan moral yang ketiga yaitu kasih sayang. Al-Quran mendorong umat Islam untuk memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap sesama. Dalil yang terkait dengan pernyataan ini ada dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang memiliki arti, "Dan kami tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam." Nilai yang keempat adalah tolong-menolong. Umat Islam diajarkan untuk saling membantu sesama dalam kebaikan, baik dalam bentuk materi maupun moral. Dalil yang terkait dengan konsep ini salah satunya dalam Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua yang memiliki arti, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Dalil yang terkait dengan konsep ini ada salah satunya dalam Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 135 yang memiliki arti, "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil." Tema yang selanjutnya yaitu hukum syariat. Al-Quran mengandung hukum-hukum syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk ibadah, muamalah, akhlak, dan hubungan sosial. Hukum syariat dalam Al-Quran memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Berikut adalah beberapa penjelasan dari aspek-aspek yang tadi disebutkan. Berikut adalah beberapa penjelasan dari aspek tersebut. Yang pertama adalah ibadah. Hukum syariat mengatur berbagai ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 110 yang memiliki arti, "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa saja kebaikan yang kamu usahakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah." Yang kedua adalah muamalah. Hukum syariat juga mencakup aturan-aturan terkait transaksi ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Ini ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-58 yang memiliki arti, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menilai antara manusia, hendaklah kamu menilai dengan adil." Yang selanjutnya adalah akhlak. Hukum syariat mencakup aturan-aturan yang mengarahkan umat Islam untuk berperilaku baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Akhlak, seperti etika dan moralitas, ini ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang memiliki arti, "Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Yang selanjutnya yaitu hubungan sosial. Al-Quran menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan saling membantu antara sesama umat Islam. Hubungan sosial seperti interaksi dengan keluarga dan masyarakat, ini ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-36 yang memiliki arti, "Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh." Dalam tema yang kali ini mungkin saya ada kesalahan dalam penulisan, seharusnya akhirat dan hari kiamat. Al-Quran membahas tentang akhirat, hari kiamat, surga, dan neraka sebagai tema penting. Al-Quran menegaskan pentingnya persiapan untuk kehidupan akhirat, pahala bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, serta hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Dalil yang terkait dengan akhirat dan hari kiamat yaitu ada dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-57 yang memiliki arti, "Setiap jiwa akan merasa mati, kemudian hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan."
Dalil ini juga terkait dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat ke-43 sampai 46 yang memiliki arti, dan mereka berkata, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami berbicara bohong bersama orang-orang yang berbicara bohong itu, dan kami mendustakan hari pembalasan. Tema yang selanjutnya yaitu sejarah Nabi dan umat terdahulu. Al-Quran mengandung cerita-cerita Nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kisah umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, dan lainnya. Serta sejarah perjalanan umat Islam mulai dari awal mulanya Islam hingga masa-masa penting dalam sejarah Islam. Kisah-kisah perjuangan, keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati umat Islam dalam menghadapi tantangan dan cobaan menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk tetap teguh dalam menjalani ajaran Islam. Dalil yang terkait dengan tema ini yaitu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-176 dan Quran surat Yusuf ayat ke-3 yang memiliki arti, dan ceritakanlah Muhammad kisah-kisah nabi-nabi yang lalu agar mereka berpikir. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 176. Yang selanjutnya yang memiliki arti, kami kisahkan kepadamu Muhammad sebaik-baiknya kisah dengan apa yang kami wahyukan kepadamu ini Al-Quran, walaupun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-3. Tema yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan kehidupan. Al-Quran juga membahas tentang ilmu pengetahuan, alam semesta, dan kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengajak umat Islam untuk merenungkan ciptaan Allah, memperdalam ilmu pengetahuan, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan kebesaran Allah. Dalil yang terkait dengan tema ini ada dalam Quran surat Al-Alaq ayat ke-1 yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada juga dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11 yang memiliki arti, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Kesimpulan dari beberapa tema yang tadi saya sampaikan yaitu tema pokok Al-Quran mencakup beberapa konsep seperti tauhid, akhirat, moral, dan etika. Hukum Islam, serta sejarah Nabi dan umat terdahulu, Al-Quran memberikan petunjuk hidup yang komprehensif bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama.